Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita haturkan kepada Gusti Allah yang atas segala limpahan nikmat diberikan kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan sempurna, bisa menjalankan ibadah tarawih dengan sempurna, sehingga puasa dan tarawih kita betul-betul bisa mengantarkan kita menjadi hamba Allah yang muttaqin, amin, dan bisa mengantarkan kita menjadi umat kebanggaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, di konten sebelumnya kita telah mengkaji tentang perkara-perkara yang membatalkan puasa, yang masuk dalam kategori makan dan masuk kategori yang searti dengan makan, dan yang juga termasuk searti dengan jima dan jima sendiri. Jadi makan dan minum membatalkan puasa. Yang searti dengan makan, dengan minum juga membatalkan puasa. Seperti apa? Seperti merokok dan lain semacamnya. Merokok itu perkara boleh, perkara yang tidak diharamkan dalam agama, tapi ketika dilakukan di bulan Ramadan itu membatalkan puasa karena searti semakna dengan makan, maka batal puasanya. Kemudian bagaimana dengan perkara-perkara yang dilarang seperti narkoba, kokain, ganja dikonsumsi di luar Ramadan, pada bulan Ramadan, maka asyaddu mamnu'an, maka lebih sangat dilarang dalam agama. Yang boleh saja tidak boleh dikonsumsi di siang Ramadan, apalagi yang dilarang. Kemudian yang berikutnya, wa yadkhulu fi hukmil akli wasyurbi, dan masuk dalam kategori searti dengan makan dan minum, kullu ma yutanawwalu qasdan bil fami, setiap sesuatu yang dikonsumsi yang memang sengaja dimasukkan dari mulut, itu juga membatalkan puasa. Wa yasilu lil ma'idati, dan nyampe kepada pencernaan. Jadi apapun namanya, nasi, apapun namanya yang dikonsumsi lewat mulut dan nyampe lewat pencernaan, masuk ke pencernaan, maka itu membatalkan puasa. Wa illam yakun mustahan wala mutaladdidan minhu, walaupun itu tidak diinginkan dan tidak nikmat rasanya, tetap dilarang, membatalkan puasa. Mislu anwa'il audiyati, contoh bermacam-macam obat. Jadi obat yang dikonsumsi, yang dimasukkan melalui mulut ketika pusing atau panas, yang dikonsumsi melalui mulut dan masuk kepada ma'idah, maka itu membatalkan puasa, baik dengan cara diminum atau dihisap atau ditelan. Wa hadza majmun alaihi, dan inilah sepakat ulama tentang membatalkan puasa. Wa idza kana al-muslimu fi hajatin haqiqatin ila syai'in min hadil adwiyah, apabila seseorang muslim dalam kondisi sangat membutuhkan untuk mengonsumsi obat itu, bagaimana hukumnya ketika berpuasa? Wa huwa maridun, dia sakit, kemudian dia sa'u ayyuftirah bi idzni syar'i nafsihi, kemudian yang memungkinkan untuk membatalkan puasanya, maka
tidak ada dosa baginya dan juga tidak ada larangan. Silahkan umpamanya kondisi memang seperti itu, silahkan konsumsi, tapi tidaklah dia batal puasanya karena mengkonsumsi obat. Jadi umpamanya kondisi sakit sangat mendesak di saat Ramadan, berhenti saja puasanya dan makan konsumsi obatnya, karena itu memang dibenarkan oleh syara. Ketimbang nanti diri kita tidak berhenti, tambah penyakit tambah parah dan semacamnya, maka berhentilah, kemudian makan, dahar, kemudian minum, kemudian konsumsi obat. Itu membatalkan puasa, tapi dibenarkan oleh syariat tanpa harus membayar fidyah, karena memang dibenarkan. Lain dengan orang yang memang sengaja hadku Ramadan, sengaja orang yang merusak kesucian Ramadan, sama dengan orang jima di bulan Ramadan. Maka di samping dia mengganti puasanya, maka dia kena denda kafarat, yaitu membayar tebusan. Kalau makan gimana Ustaz siang Ramadan? Kalau mengikuti qaul Syafi'iyah cukup mengganti puasanya. Tapi kalau mengikuti konsep Imam Malik mengatakan dia tetap bisa makan dengan jima sengaja di Ramadan, tak bayar kafarat. Kenapa? Dia punya ilat hadku Ramadan, merusak kesucian Ramadan. Istilahnya istinza, menghina syariat. Tahu puasa Ramadan yang rokokan di jalan raya, tahu Ramadan dimakan di tempat umum sengaja, tidak menghargai orang lain yang lagi berpuasa, dan juga merusak kesucian Ramadan. Itu kata Imam Maliki dan madhab Maliki. Maka di samping dia wajib berpuasa, mengganti juga kena denda, kena kafarat. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kama yadkhulu fi khumizil mubasyarah, dan termasuk perkara yang membatalkan puasa adalah al-mubasyarah, jima. Jima itu kan membatalkan puasa, bahkan kena denda, bayar kafarat. Inzalul maniyyi bitariqin ihtiyarin, termasuk searti dengan jima adalah mengeluarkan sperma, yaitu bitariqin ihtiyarin, dengan jalan normal. Kal istimna seperti onani, masturbasi, itu juga membatalkan puasa. Ramadan banyak keinginan kebelit, onani, batal puasanya. Atau wan nadarul muta'ammid, dan memandang perempuan sengaja bersahwat, al mutaqarradati, yang berulang-ulang, wal taladdud bil lamsi, termasuk melihat perempuan, melihat film porno dan semacamnya. Kemudian di siang Ramadan melihat film porno, kemudian dia bersahwat sehingga keluar mani, itu kan sengaja memancing sperma keluar, maka juga batal puasanya. Kemudian wa taladzud bil lamsi, kemudian bernikmat-nikmat bil lamsi, dengan berpelukan kepada istrinya Ramadan, memeluk istrinya, wal kublah, kemudian mencium istrinya, wal inaq, berpelukan, alur-hulur itu dengan istrinya, walaupun tidak jima, itu sehingga inzalul mani, keluar sperma, batal puasanya, karena itu sengaja. Lain dengan tidak sengaja, seperti bermimpi. Maka kalau bermimpi jima umpamanya keluar mani Ramadan, tidak batal, karena memang dia bukan dengan bitoriqil ikhtiyar, bukan dengan jalan normal, tapi dengan jalan yang di luar kemampuan manusia, karena memang kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wal inaq, berpelukan umpamanya, dan yang searti dengan wawairiha dan wanahwiya, dan searti dengan itu, ya kecup-kecupan umpamanya, terserahlah, itu membatalkan puasa kalau sampai inzalul mani, memancing syahwat. Wa mimma yu'tabar, dan perkara-perkara yang dianggap min muqaddamatil ittisal al-jinsi, perkara-perkara yang menjadi perantara muqaddimah untuk hubungan badan, alon-kelon kalau bahasa Maduranya itu. Fa'idha anzal, abila keluar mani siapa seorang, bi'ihda hadit tariq aftar, dengan salah satu cara ini, dengan cara onani, dengan cara berpelukan, dengan cara berciuman, dengan cara bercumbu, berpelukan, sehingga keluar mani, atau dengan cara nonton film porno, madam perempuan dengan syahwat, kemudian keluar mani, maka aftar, maka batal puasanya. Oleh karena itu mari kita hati-hati di bulan Ramadan, bukan cuma berpuasa secara lisan, tidak makan, tidak minum,
tapi anggota badan kita, hati kita berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, demikian kajian kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita bisa sambung besok di konten berikutnya dengan tema-tema yang lebih menarik. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Allahul muwaffiq lakum lit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.